Nah, ini unit price kita mau ngambil di sales kayak yang tadi. Kita mau ambil di sales ya, unit price. Nih di sales. Yang tadi udah kita edit. Unit price. Cari, tadi gue udah kuningin. Nah, ini. Kita ke bawahin. Ingat ya, kalau mau narik ke bawah itu Ctrl Shift. Salah. Di sini. Nah, copy. Dah. Tadi di mana? Di sales. Ini kita mesti main ke sales doang nih, ya. Ini seller discount. Biasanya ngeceknya di sales. Nih ada nggak? Nih, soalnya waktu itu kemarin itu pernah ada sempet diskon. Nah sekarang udah nggak ada diskon lagi sih. Nih biasanya main di sini ada, makanya tadi di WP ada karena dulu pernah ada diskon, tapi sekarang udah nggak ada. Jadi kalau nggak ada ya udah nggak usah diisi. Kayak gitu. Terus habis itu, nah tanggal scan. Kita mau bikin tanggal scan. Nah kalau kayak gini kita harus jadiin satu tanggal scan dulu nih. Tanggal scan ya. Matiin dulu deh, pause dulu. Oh iya bisa mulai. Kita mau, ini kan Juni, kita mau bikin Juli ya. Biasanya kalau aku save as. Ini kita tinggal ganti 7. Sini Juli. Nah kamu ngupdate nih tanggal berapa? Misalnya kamu ngupdate tanggal 13 nih hari ini. Kamu tulis aja 13 hari ini. 13 Juli. Nah ini yang 13 Juli udah jadi kan nih. Ya. Nah ini kita hapus. Ini di filter ya. Filternya hilangin dulu deh. Nah ini dihapus karena kita udah nggak pakai, kan udah ada ya. Ini kan udah Juli, yang sebelumnya kan yang Juni udah ada. Hapus aja. Nah masukinnya kan ini udah baru nih, kita mau masukin kan, masukinnya di sini. Nih Juli ini yang masukin anak gudang nih, tuh dia baru masukin sampai tanggal 3. Nanti kita minta, nanti kamu minta tuh di grup packing, tagnya Mas Reno biasanya. Mas Reno minta data scan bulan Juli sampai tanggal 12. Betul. Ini masukin satu-satu nih. Jadi WP-nya kita singkirin dulu ya, bentar ya. Karena sebenarnya sebelum ngerjain WP, bikin ini dulu nih. Oh, harusnya bikin ini dulu. Kita nyiapin datanya dulu sih. Tapi kadang udah, tapi tuh kadang suka ada yang kerjain duluan, jadi udah ada yang ngerjain duluan gitu. Jadi kita udah tinggal pakai. Jadi itu bikin kita ganti-gantian. Siapa yang perlu, nah dia yang bikin gitu. Misalnya kita mau bikin invoice duluan, misalnya Anggi Epi belum, berarti kita yang bikin. Nah kalau misalnya kita lagi nggak ngerjain tapi Epi mau bikin, berarti Epi yang bikin invoice gitu. Jadi ini enggak yang dedicated kamu yang bikin, enggak. Oh, kita ganti-gantian. Siapa yang butuh data scan aja pokoknya gitu. Nah ini jangan diapa-apain karena ini punya mereka. Jadi kita nggak usah edit apa ya. Kita fokus ke form. Nah kita cuma butuh ininya doang. Nah ini liatin, kalau dia suka ada yang di filter, jangan sampai ke filter. Pokoknya kalau mereka ada yang filter, kita harus unfilter dulu ya. Yang kita butuhin nomor resi sama nomor pesanan. Bawain, copy, taruh di tempat yang tadi. Nih. Nah terus ini kan kita butuh nomor pesanan, tapi kayak misalnya Lazada, TikTok, Tokped, Miniapoli itu nggak boleh ada hijau-hijau gini nih, jadi harus di convert to number. Nah, jadi ini kita copy dulu ke sebelahnya. Nah ini yang hijau kita ambil sampai bawah. Nah convert to number. Nah jadi kayak gini kan, ganti number, dihilangin 00 ya, kan ada 00 tuh, hilangin. Habis itu kalau gue pindahin biar kesana semua. Dah kayak gitu. Kenapa nggak mau ada hijau-hijaunya? Karena kalau di Accurate nggak kebaca. Kalau kita mau bikin invoice itu nggak kebaca. Jadi kalau di sistem tuh bacanya ini.
Oke. gitu, terutama TikTok Tokped ya mereka tuh. Terus ekspedisi ambil aja yang tadi lagi pokoknya nih udah nih, kurir sama marketplace, kopi. Terus ini, nah ini tanggal berapa tadi data scan-nya? Tanggal 1 kan? Nah, mari kita masukin. Biasa kalau masukinnya 7 bulan dulu. 1/2026. Begini. Udah. Udah save dulu, jangan lupa. Nah, ini yang punya anak gudang jangan di save. Kalau dia minta don't save. Jadi kita jangan diapa-apain ya, jangan sampai salah. Karena kalau itu ntar ketahuan karena kan jadi berubah kan tanggal ke ininya, ke save-nya. Nah, tanggal 1 udah, berarti next tanggal 2. Kayak gitu seterusnya. Oh, sampai tanggal yang kita butuhin. Iya, betul. Mateng nggak lo? Berapa hari tuh? 12 hari. Nah, tapi itu belum ada ya. Ini aku kasih kisi-kisi dulu aja nih kayak gini ya. Ada, coba kamu. Ini udah segini dong. Ini? Udah. Ini aja nih. Tadi udah naruh di bawahnya. Udah. Nah ini. Belum nomor pesannya kita. Oh, baru sampai sini. Kok ini kurang ya? Lah. Ini kamu belum sampai atas, cuy. Ada aku bilang, pokoknya harus nyampe atas tuh dari tanggal 2. Ini berarti kamu nggak dari atas ya? Tapi tadi aku ini pakai kontrol shift sama bawah. Enggak, kamu tadi ngopi itu dari tengah-tengah, ngerti nggak? Bukan dari nomor 2, makanya aku bilang nih, kamu liatin ini nih, harus dari nomor 2. Makanya kalau iya, makanya kalau kita dari tengah-tengah sini nih, misalnya nih ya, kita dari sini ke atas ini langsung aja nih, kontrol ke atas tuh, jadi dia langsung ke atas. Kalau kita ke bawahin, dia langsung ke nomor 2 nih, tuh, gitu. Jadi tadi kamu ngopinya, ini aku ulang aja ya, aku hapus ya. Udah, tuh dari sini berarti ntar kopi. Jadi pencet shift sama atas.
Kontrol ke atas. Kontrol ke atas. Udah tuh, dia udah paling atas. Udah ini. Udah, terus ke bawah, terus kamu ke bawah. Bukan, kamu kalau udah kayak gitu jangan pakai ini. Ya. Nah, misalnya Tapi kan tadi dia- ininya nggak nomor 2. Iya nih, dengerin nih. Kan dia di sini ya. Kita kontrol shift, dia di atas kan. Kamu turunin. Tuh, dia kedua. Oh, gitu. maksudnya si ininya itu di atas Iya. sini ya? Nah, makanya jangan pakai ini. Kalau pakai ini, kamu scroll begitu, cuy. Gitu. Kita ke atasin dia dulu, turunin langsung ke nomor 2. Gitu. Kita copy dulu dia nomor. Nah, terus itu copy lagi pesanannya. Di sebelahnya taruh. Atas. Kampung. Atas dulu. Nah, kamu klik baru ke sini. Terus di Terus dari sini ke bawah di convert ke number. Ganti ke number. Hilangin nolnya, geser ke kanan. Ini aja. Langsung. Yes. Terus tanggal si. Nah, ini mau ke atasin kan? Nih, kalau mau kasihin kan kayak nggak biasa gitu. kan ini bingung nih. Kan ini kan jauh nih kalau kita begini kan Iya. sampai besok kata gua mah. Nih, lu ke yang kosong aja. Kontrol ke atas. Tuh, lu langsung ke sini. Udah. Kalau gua bisa gue copy dulu biar nggak nulis lagi. Nah, baru edit. Tuh, tinggal copy ke bawah. Oke. Gimana ya? Nih ya, kalau aku ngopinya, karena kan ini kan nggak ada batas ya, karena kosong. Nah, kita ke sebelahnya Nah, iya. dulu, ke bawahin, sini baru ke atas. Oh, dari bawah ya? Iya nih, Control Shift, dia nggak bakal kelewatan. Tuh, nggak bakal kelewatan, dia udah sampai batas ini. Nah, kalau mau nyampe bawah lagi ya udah langsung aja ini, ya kan? Nah, sekarang tanggal 3 deh. Yang tadinya yang punya gudang ditutup dulu dan save ya. Udah. Tanggal 3 save. Nih, pastikan enable editing. Takutnya ada yang nggak kebaca. Oh, harus ya. Takutnya ada yang nggak kebaca. Nih, iya, kliknya di sini. Nah, kontrol ke atas. Nggak usah pakai shift. Kontrol aja. Kalau pakai shift jadi ngeblok. Iya benar. Nah, udah copy. Sebelahnya dulu. Terus sebelahnya dulu ke bawah. Nah, samping. Baru kontrol shift ke atas. Terus enter. Nah, mantep. Mantap. Dah. Nah, kan tadi baru sampai tanggal 3 ya. Hmm. Matiin dulu.
di post dulu. Kita isi dulu nih invoice date ini di VLOOKUP-nya ke Dana ke sini ya. Nih gue kasih tau dulu, kita kan mau tahu nih tanggal duit diterimanya tuh kapan ya kan. VLOOKUP, kita ke sini nomor order. Oh kalau tadi kemana deh? Kalau tadi mah kesini sama. Tadi kan ini seller SKU. Kadang kita mau nyari SKU. Pas sekarang kita kan mau nyari duit. Kapan masuknya? Kita pakainya nomor invoice. Ya, nomor invoice, koma. Terus kita ke Dana. Kita mau ke date. Karena kita punya tanggal ya kan? 1, 2, 2,0. Berarti ini nomor invoice itu masuk duitnya tanggal 2 gitu. Drag aja ke bawah atau masih ada yang enak kan. Buat make sure nih, misal kadang gue suka make sure, kadang suka nggak kebaca filter. Kalau gue kayak gitu kan yang A doang ya. Kadang gue suka VLOOKUP lagi. Kalau NA berarti benar NA nih, tuh kan masih ada kan. Kadang kayak gitu suka nggak kebaca, jadi harus sering-sering diulang. Iya, ini kan kayak misalnya nih tanggal 9 ya, oke lah mungkin nggak nih tanggal 7 nih, kita boleh coba nih tanggal 7 nih, karena kan di tanggal 7 8, 9, 10, 11, 12 udah 5 hari masa duitnya belum masuk gitu kan. Coba aja, tapi kan kadang koma berarti emang belum masuk tuh. Udah masuk kan kayak gitu, berarti ini belum masuk nih. Udah, misalnya nih udah yakin nih ini yang nggak masuk, ya udah ini kita buka lagi filternya ya. Pokoknya jangan ada filter dulu, filter cuman buat ngecek aja. Ini biarin begini, ini ya kan. Nah kalau udah kayak gini udah, terlalu kesono nggak sih, dia terlalu menyorong ini keterangan di sini. Oh iya lagi. Oh iya jadi backlight ya. Harusnya jadi apa ini nggak diterangin aja harusnya. Udah ya. Terang banget. Ya nggak kelihatan dong. Coba puter. Jangan ntar jadi nggak gabung ya. Nggak apa-apa udah. Tapi ini ada suaranya. Si Karti itu ada suaranya. Itu nggak kelihatan cuy. Ini kan kelihatan. Ini emang di sepai dia telepon. Ngomong-ngomong boleh nggak? Ceng. Udah. Dah. Oke. Tapi kita kan mau ngeliat semuanya. Ininya lu tadi nggak kelihatan ya. Terus Di sini kayak ini ya? iya ini, tapi tadi ini nggak kelihatan ya. Apanya? Ininya semua yang di sini. Yang gua pencet-pencet tadi kelihatan nggak sih? Di atas. Tenang. Udah tenang aja. Kata Nanti gua. dicoba lagi. Iya udah bener. Tenang. Kata gua tenang. Capek gue yang ngajarin. Tenang. Udah nih, kita mau, ini kan masih berantakan nih ya. Ini tuh tanggalnya juga masih berantakan. Kita mau short dia by tanggal. By nomor pesanan. Jadi nomor pesanan yang masuk duluan kita urutin. Kalau ini kan belum ngurut. Ini kita semua blok dulu, Ctrl A. Ini kelihatan gak nih? Nggak kelihatan nih, gue ngeklik ginian nih. Kelihatan nggak? Kagak. Oh lu pakai ini aja nih. Tapi gue punya, pause dulu. Kelihatan kan? Bismillah ya. Dah. Ini kita mau short nih. Katanya udah di Ctrl A. Ini custom short. Kita mau short by nomor pesanan, order number.
Oke. Oke. Nah, ini udah sesuai order number nih, udah ya, ingetin tuh. Terus kan ini masih ada rumusnya nih tuh. Nah kita harus hilangin rumusnya. Nih diblok dulu. Jadi yang tadi kita cari pakai rumus dihilangin. SKU sama deskripsinya. SKU accurate, deskripsi kita blok, kita copy, terus paste value. Rumusnya hilang. Tuh udah nggak ada. Ya, udah nggak ada rumusnya kan? Pokoknya kalau kita mau bikin invoice nggak boleh ada rumusnya. Nih blok lagi. Kalau tadi sebenarnya jangan di up, karena tadi mau make sure ya. Tadi harusnya kalau habis ngeblok nggak usah dihilangin lagi. Ini langsung aja. Sini kita mau mana ya? Aku mau ngasih contoh. Nih kan ada lambang nih N. Nah ini nggak bisa kebaca nih kalau nanti di accurate. Jadi kita mau ngerubah si N ini jadi kata-kata. Ya, kita mau sulap. Jadi sulap. Ini kita blok dulu semuanya. Ctrl H. Ya, ini ganti. Kita mau ganti apa kan? Tadi N. Nih, jadi kata-kata. Kata-katanya adalah N. A N D. N. Ya, A-nya harus gede. Semuanya sama, semua marketplace kayak gitu. Jadi make sure nih A-nya harus gede. Replace all. Replace all. Udah keganti semua nih. Udah ya. Ini udah ngurut nih kayak gini, udah cakep. Baru di filter. Oh ini ganti cuman tanda N doang? Iya. Kalau strip gini enggak? Enggak. Udah, kita filter. Yang tadi gue bilang, yang invoice, yang NA jangan dibawa. Kita bawa yang ada nomor yang udah ada tanggal invoice-nya. Ya. Copy, pindahin ke invoice tanpa NA. Kenapa namanya tanpa NA? Karena yang tadi NA-nya kita nggak bawa. Jadi ini udah yang fix banget gitu. Terus si NA-nya kapan dibawa? Nanti kan lu bikin next. Oh iya benar. Oh iya. Kan nanti lu bikin next invoice tadi kayak tadi kan tanggal 30 Juni. Oh iya itu kan yang nanti kan di sini nih. Oh iya benar yang N ini ya. Gitu. Kita ulang ya. Ini kita copy dulu semuanya. Pindahin ke invoice tanpa NA. Pokoknya yang NA-nya jangan dibawa. Nah. Udah, ini buka dulu semuanya. Nah, kalau sebenarnya sih harusnya nggak usah ya. Kalau lu mau make sure lagi nggak apa-apa. Nih boleh di short lagi, boleh. Kalau nggak juga nggak apa-apa sih. Harusnya udah ke short ya. Tuh, bahkan udah semua nggak ada perubahan. Nah, invoice tanpa NA ini kita ada yang nggak kita butuhin. Jadi kalau mau dihapus di invoice tanpa NA, yang di WP jangan dihapus ya. Ini berarti data mentah kita. Ya, jadi punya pegangan. Nah, kita kalau mau hapus di sini, yang kita nggak pakai, status kita nggak pakai, create time kita nggak pakai, seller SKU kita nggak pakai, hapus daripada bingung. Diskon kita nggak pakai. Nih pokoknya yang kosong nggak usah. Kalau yang kosong sih nggak apa-apa ya. Nanti kan ada tanggal scan nih, biar kita nggak kecot, kita takutnya ntar lu salah ambil tanggal. Jadi tanggal scan kita nggak butuh, hapus. Berarti tinggal ini doang, tinggal sedikit ini ya. Kita mau pivot. Bisa pivot? Bisa liatin. Kita mau pivot nih ya, Ctrl A ya, terus ke insert, pivot, enter aja. Nah, dia akan mindah sheet sendiri. Oh, punya sheet sendiri ya? Ya, dia nanti pas kita pivot langsung auto bikin sheet sendiri, sheet baru. Yang kita butuhin apa aja? Order number di checklist, nanti dia muncul. Sama unit price. Nah, muncul. Jadi yang kita ambil dari sini cuman order number sama unit price. Nah, jadilah begini. Ya, ini kita copy nih. Ini kan dia munculnya di depannya ya, bukan di belakang. Iya, nanti kalau lu mau pindahin nggak apa, biasanya kalau gue pindahin. Nah, ini kita copy nih. Kalau di sini kan kita nggak bisa ngedit nih, nggak bisa ngedit. Kita copy dulu, terus ini paste value. Nah, baru
Aduh mushroom nggak enak. Ini kita tulis pay to bank. Di sininya div. Dah. Ini kita namain dulu ya. Namanya total invoice. Nah, kayak gini. Ya. Tadi gue tarik. Kena nggak?